Dan Tuhan mendesain gunung itu untuk Nuh membangun bahtera di atas gunung. Haleluya. Apakah Anda melihat sebuah misteri ketujuh guru tersingkap di sana? Tuhan berbicara tentang puncak. Puncaknya perbintangan, puncaknya piramida, puncaknya Alkitab yang tertulis. Lalu bagaimana dengan puncak hidupmu sendiri? Oh, mulialah nama Tuhan. Tuhan tunjukkan dalam konstelasi perbintangan. Mungkin Anda berpikir, brother, aku kurang percaya dengan zodiak-zodiak itu. Itu kan kerjaan si peramal-peramal itu. Oh, brother, semua peramal meniru Tuhan. Zodiak adalah perbintangan Allah yang adalah Alkitabnya Dia yang pertama. Ngerti yang saya maksudkan? Lihat Ayub, orang saleh itu. Lihat Ayub, orang saleh, orang benar itu. Nabi bangsa kafir itu. Dia menuliskan kitab Ayub. Tapi sebelum dia menuliskan kitab Ayub, sesuai dengan namanya sendiri, dari mana inspirasi Ayub datang? Karena kitab Ayub adalah kitab yang tertua, bahkan sebelum Abraham ada. Di masa pemerintahan Nimrod, Babel, Kejadian pasal 11, Ayub ditampilkan Tuhan menuliskan kitab berdasarkan pengalaman dia. Dan dia kemudian menuliskan tentang bintang belantik, bintang Kartika, ya, bintang Mazoret dan lain sebagainya. Renungkan semuanya itu. Dari mana inspirasi Ayub datang? Dari bintang. Jadi bintang adalah Alkitab. Amin. Bintang adalah firman. Jadi ketika Anda mendengar zodiak Virgo, zodiak Leo, zodiak Cancer, zodiak Taurus, Aries, Pisces, itulah Tuhan yang menciptakan semuanya. Dan di atas sana, di atas perbintangan sana, masing-masing zodiak punya konstelasi. Dan bintang-bintang yang bertaburan ribuan di sana disebut sebagai tubuh-tubuh celestial. Siapa yang ngasih nama? Para ilmuwan itu yang ngasih nama. Mereka sendiri yang bilang bintang-bintang di angkasa disebut tubuh-tubuh celestial. Tubuh-tubuh sorgawi. Tidakkah Anda melihat teofanimu? Tidakkah Anda mendengar teofanimu? Oh, mulialah nama Tuhan. Dan perbintangan yang di atas sana terkoneksi dengan piramida yang dibangun oleh Henok. Ada amin? Yes sir. Dari mana inspirasi datang kepada Nuh dan Henok, sedangkan tidak ada Alkitab yang tertulis di sana? Amin. Tidak ada Alkitab yang tertulis di sana. Nuh pun tidak menuliskan Alkitab. Henok juga tidak menulis Alkitab. Dan keduanya ada di kitab Kejadian. Dan yang menulis adalah seorang manusia yang bernama Musa, Nabi Exodus yang pertama. Berapa tahun jarak antara Nuh dan Musa? Oh, mulialah nama Tuhan. Ada amin? Renungkan semuanya itu. Pesan yang sedang kita hidupi. Pesan seorang manusia yang lahir di Jeffersonville melampaui hal itu. Pesan datang dari Amerika Serikat melampaui hal itu. Inilah pesan Alkitab yang dijanjikan untuk disingkapkan di akhir zaman. Anda punya pesan, Anda punya Alkitab. Anda harus mengerti dari Alkitab, Anda harus mengkhotbahkan dari Alkitab. Amin. Karena Nabi William Branham datang dari Alkitab. Sebelum ada Nabi Branham, gak ada istilah pesan. Sesudah Nabi mengkhotbahkan, maka ada istilah pesan. Jadi dari mana Nabi datang, pesan datang. Karena belum ada Nabi, belum ada pesan.
Yang ada hanya Alkitab. Ada amin? Berarti semuanya adalah Alkitab itu sendiri yang dibentangkan Tuhan secara slowly, pelan-pelan, berkelanjutan sampai tiba di akhir zaman. Terpujilah nama Tuhan. Dan di akhir zaman ini juga Nabi kita tidak menuliskan, atau tepatnya menuliskan, tapi mengkhotbahkannya terlebih dahulu akan silsilah Yesus. Paham? Ya, ketika silsilah Yesus, silsilah Adam di Kejadian 5, silsilah ditawari, silsilah di kitab Matius, silsilah di kitab Lukas 3. Paham? Itulah yang terakhir. Setelah Lukas 3 tidak ada lagi penulisan tentang silsilah. Haleluya. Tapi Tuhan bangkitkan Nabi di akhir zaman, memberitahukan kepada Anda tentang silsilah. Dari Paulus, Irenaeus, Martin, Columba, Martin Luther, Wesley, Branham. Itulah silsilah Anda. Itulah tarombomu. Bisa nangkap? Sehingga Anda tahu dari mana Anda berasal. Amin. Dan Anda tahu asalnya, dari asal Anda dari mana berasal. Oh, mulialah nama Tuhan. Dan Anda akan tahu kemana Anda akan pergi. Itulah sebabnya terang yang pertama dimunculkan, yaitu adalah 7 zaman gereja. 7 zaman gereja menjadi pondasi. 7 zaman gereja menjadi benih. Itulah sebabnya saya katakan, pelajari 7 zaman gereja dengan seksama. Anda nggak mengerti hanya sebagian, hanya 1 lembar, 2 lembar setengah buku Anda baca, kemudian Anda mendengar khotbah saya, Anda nggak akan ngerti apa-apa. Anda bukan seorang yang menjiplak. Anda harus mengerti betul. Karena dari 7 zaman gereja muncullah meterai, sangkakala, cawan-cawan. Dari mana jalannya? 7 zaman gereja. Haleluya. Dan semuanya termeterai oleh 7 guru. Bisa nangkap? Karena ketujuh guru akan menyingkapkan nama dia yang baru. Namalah kehidupan. Kehidupanlah benih. Dan benih harus berkembang biak. Dari 1 benih menjadi banyak benih. Menjadi menghasilkan banyak buah. Sehingga menghasilkan orang-orang kudus di sepanjang 7 zaman gereja, yang disebut dengan gerejanya yang sulung. Haleluya. Bisa menangkap? Kristus sendiri di dalam rupa pelayanan 7 utusan. Kristus sendiri, bukan oknum yang lain. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan di akhir zaman, maka Anda melihat kitab itu terbuka, memperlihatkan dari mana asal usulmu. Anda melihat nama-nama di situ. Anda melihat namamu di situ. Karena kitab penebusan dibuka. Anda melihat nama-nama orang-orang yang ditebus. Anda melihat dirimu. Amin. Sebagai bagian orang-orang yang ditebus. Haleluya.